Halo semuanya, balik lagi bersama gua Agung Zaki Firmansyah. Di sini gua ingin membawakan podcast tentang sejarah bangsa Indonesia nih. Dan juga di sini pada malam hari inilah kita kedatangan tamu, yaitu teman gua Aditya Altok. Langsung saja. Hai semua, gua Aditya Altok. Hari ini gua ada di podcastnya teman gua yang bernama Agung Zaki Firmansyah. Wah, kayaknya hari ini ada topik seru ya. Iya dong, kali ini gua bakal ngebahas nih tentang Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia pada 28 Oktober 1928. Wah, ini nih yang bikin bulu kuduk merinding kalau dipikir-pikir. Bayangin aja anak-anak muda dari berbagai daerah bersatu buat satu tujuan yang sama. Gue mau nanya dong sama lu, gimana sih awal mula bernama Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia? Nah, jadi gini nih Agung, sebelum 1928 di Indonesia tuh banyak organisasi Sumpah Pemuda, tapi masih terpisah-pisah. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lainnya. Mereka masih berjuang sendiri-sendiri buat daerahnya masing-masing. Oh, berarti waktu itu belum ada sebuah istilah kata lah, yaitu kita satu bangsa. Betul, tapi setelah sering ketemu di kongres-kongres pemuda, mereka mulai sadar kalau perjuangan nggak bakal berhasil kalau nggak bersatu. Dari situlah muncul ide buat bikin kongres pemuda kedua yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Oh iya, nih, gua mau nanya nih, bagian penting banget. Bisa nggak sih lu itu nyebutin apa aja Sumpah Pemuda? Bisa dong, yaitu Sumpah Pemuda itu ada 3, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus dan yang terakhir, yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh, gue pikir-pikir itu kayak sederhana banget ya, cuma ada 3, tapi maknanya itu kayak dalam banget. Iya, karena waktu itu mereka berani banget buat menyatukan diri di atas perbedaan. Padahal Indonesia luas banget, yang punya banyak suku, bahasa, dan budaya. Tapi mereka bilang kita satu bangsa. Gue juga mau nanya nih, katanya itu pada awal-awal kongres, pada waktu kongres pemuda itu lagu Indonesia Raya itu pertama kali diperdengarkan untuk pertama kalinya lah. Bener banget, lagu itu diciptakan oleh W.R. Supratman. Dia mainin lagunya pakai biola dengan lembut banget waktu itu biar nggak ketahuan Belanda. Wah, jadi selain ikrar Sumpah Pemuda, momen itu menjadi awal munculnya lagu kebangsaan kita. Keren banget sih itu kata gue mah. Iya, jadi bisa dibilang tanggal 28 Oktober 1928 itu bukan cuma hari lahirnya Sumpah Pemuda, tapi juga lahirnya semangat persatuan yang jadi dasar berdirinya Indonesia merdeka. Wah, keren banget sih. Kayaknya dari obrolan kita hari ini, kita bisa melihat kalau perjuangan pemuda dulu itu luar biasa. Mereka bersatu padahal kondisi negara sedang kacau. Iya, dan yang penting mereka berani bermimpi tentang Indonesia yang merdeka. Kalau mereka bersatu di masa susah, masa kita yang udah merdeka malah ribut-ribut sendiri. Wah, benar juga sih. Kita malah
harusnya itu kita itu makin kompak dan saling mendukung lah, bukannya malah saling Ya, benar. saling apa? Merebutkan yang tidak penting atau apa gitu. Nah, itulah semangat yang harus terus dijaga sampai sekarang. Semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setuju banget, gua makasih banget nih udah ngobrol bareng dalam podcast yang gua bawakan, yaitu tentang bangsa Indonesia. Gua yang makasih sama lu soalnya udah diundang di podcast lu malam hari ini. Seru banget bisa belajar bahasa sejarah yang penuh makna kayak gini. Oke teman-teman pendengar, makasih banget nih udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa, semangat pemuda jangan cuma diucapkan, tapi juga didalami dalam kehidupan kita. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan tetap semangat pemuda Indonesia.